Halo teman-teman baikku, welcome back to my channel, dimana kita akan ngomongin semua hal yang berkaitan dengan skoliosis. Nah teman-teman, kali ini beda karena aku nggak ngomongin skoliosis dulu. Well, mungkin related sedikit, tapi secara keseluruhan aku akan bahas tentang pandemi coronavirus. Kenapa berkaitan dikit dengan skoliosis? Karena banyak banget yang nanya ke aku, Kak, aman gak sih berenang? Kak, ini kan lagi corona, Kak jangan keluar-keluar dulu, jangan berenang dulu. Banyak banget yang DM ke aku kayak gitu. Karena di minggu pertama setelah karantina itu aku masih pergi berenang. Jadi banyak banget yang nanyain emangnya aman dan boleh gak sih berenang ketika lagi ada wabah atau pandemi virus corona ini. Well, aku juga tadinya bertanya-tanya karena memang skolioser itu kan sebenarnya dianjurkan untuk berenang seminggu at least 3 kali. Dan makanya berenang itu menjadi salah satu bagian dari kita para skolioser ini ya. Dan aku juga cari tahu dan akhirnya ada yang reply juga ke aku. Dia reply salah satu artikel tentang aman gak sih sebenarnya kita untuk pergi berenang gitu. Nah, pada dasarnya menurut artikel tersebut dan yang aku baca dan yang aku yakini sebenarnya itu lumayan kredibel ya. Kalau kalian pergi berenang itu relatif aman di kolam berenangnya karena air dan kandungan klorin di dalam kolam renang biasanya kan ada kaporitnya tuh. Nah itu tuh bisa membantu membunuh si virus corona ini. Jadi virusnya itu nggak bisa tahan lama-lama di dalam air yang mengandung klorin. That's why kalau misalnya kalian bikin cairan disinfektan yang DIY gitu ya, kan pasti ada yang pakai Biclean, Soclean dan lain sebagainya yang pakai alat-alat di rumah. Nah kenapa bisa pakai itu? Karena ada kandungan natrium hipokloritnya. Nah itu yang berfungsi juga untuk seenggaknya kayak membunuh si virusnya ini gitu. Nah, pas aku coba bikin juga sebenarnya baunya sama kayak air kaporit ya. Maksudnya meskipun kandungannya mungkin unsurnya agak sedikit berbeda, cuman fungsinya tuh sama. Itu kayak cairan disinfektan. Dan jadi itu tuh udah ada di kolam berenangnya pada umumnya gitu loh. Nah, tapi ketika ditanya aman nggak jadinya kalau berenang, well, lebih aman dibandingkan kalian itu pergi ke gym. Karena di artikel tersebut yang aku baca ya, nanti aku cantumin juga di bawah. Kalau misalnya kalian pergi ke gym, itu kan udaranya tuh lembab, banyak keringat, terus entah dari mana, dari orang-orang yang tidak tahu siapa gitu kan. Nah, itu malah merupakan environment yang lingkungan yang mendukung si virusnya ini untuk tetap ada dan tetap bertumbuh gitu loh. Perfect breeding tulisannya for the virus gitu. Sementara kalau di kolam berenang itu lebih aman karena ada air kaporit atau yang mengandung klorinnya itu untuk membunuh si virus. Tapi teman-teman juga harus berhati-hati nih karena kalau misalnya kita berenang kan nggak cuma langsung nyebur ke airnya doang kan, tapi pasti kita kan ada kayak setelah nyebur kan keluar dari kolam itu, udah keluar dari kolam itu pasti nanti kayak ketemu orang yang jaga kolamnya. Kalau mungkin ke public swimming pool gitu ya, pasti kan ada yang jaga tiket atau ada orang-orang lain. Gak mungkin kita keluar rumah terus di tempat berenang itu nggak ketemu siapa-siapa gitu atau di jalan gitu. Apalagi kalau kalian naik public transport. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya kita tetap harus waspada dan harus dihindari. That's why tetap hashtag di rumah aja dulu. Kecuali kalian punya kolam renang di rumah ya. Itu ya silakan berenang aja. Kalau kalian punya kolam berenang itu sangat aman. Jadi better pergi berenang justru kalau menurut aku daripada kalian nge-gym ya ke tempat gym. Kecuali gymnya kalian tutup dan itu punya kalian sendiri, nah itu baru aman. Semprot deh tuh disinfektan yang banyak, nah itu baru menurutku aman. Tapi kalau misalnya emang masih ke tempat umum, better memang lebih baik berenang. Dan abis itu selesai keluar dari kolam renang tetap harus hati-hati juga kayak social distancingnya tetap harus dijalankan. Jadi kayak nggak usah bersentuhan dengan siapapun setelah keluar. Terus jangan lupa bilas, jaga kebersihan, kayak gitu-gitu sih. Jadi untuk teman-teman yang mau berenang, aku sih nggak berenang dulu. Jadi buat teman-teman yang mau berenang,
Kalau kalian bertanya-tanya aman atau enggak, jawabanku adalah lebih aman daripada kalian pergi ke gym atau ke tempat-tempat umum lainnya. Kalau untuk berenang atau untuk kardio ya, untuk bakar lemak gitu ya, untuk olahraga. Tapi lebih baik lagi kalau kalian diam di rumah aja selama beberapa minggu ke depan, sampai situasinya lebih kondusif. Karena kita nggak akan tahu kita keluar tuh ketemu siapa. Mungkin aja ada yang sudah terpapar virusnya tapi nggak ada gejala sama sekali, kita nggak pernah tahu, dan kita bisa jadi orang yang membawa virus tersebut tanpa kita sadari dan akhirnya bisa nularin ke orang-orang lain, ke orang tua kita dan lain-lain gitu loh. Jadi lebih baik di rumah aja, gengs, untuk sementara. Meanwhile, kalau misalnya kalian punya pertanyaan nih, kita akan tetap bahas-bahas tentang skoliosis mumpung aku juga di rumah aja. Jadi abis ini mungkin kita bahas-bahas, dan aku juga lagi cari alternatif olahraga untuk kita skolioser, apalagi yang udah punya titanium di tulang belakangnya. Pasti bingung kan? Aku juga sekarang sit up masih agak nggak berani nih. Takut kenapa-napa. Cuman kemarin udah coba plank dan ternyata bisa. Mungkin setelah ini aku akan bikin video tentang exercise yang bisa dilakukan buat teman-teman yang udah operasi. Menarik nggak kira-kira? Komen di bawah ya. Udah sih, sebenarnya bacotan aku hari ini cuman itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton. Tumben ya videonya Pinky sangat singkat dibandingkan video-video lain yang mungkin 30 menit, 25 menit. Ya, yang penting ada video kan. Jangan lupa komen, like, share, subscribe ke akun aku, dan juga salam skoliosis. Sudah gitu aja.